Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, selamat malam. Bertemu lagi dengan saya Gilang Ramadan di channel Napak 8. Jadi malam ini saya sama teman-teman, sama dulur-dulur saya lagi ada di lokasi, tepatnya di daerah Awiligar. Jadi salah satu lokasi yang akan kita guar sejarahnya hari ini adalah eh, petilasan dari seseorang yang sangat berjasa dalam penyebaran agama Islam di daerah sini. Untuk lebih lanjutnya, tetap ikuti kami di Napak 8 Channel. Jadi ini lokasinya emang agak ke dalam, tepatnya daerah perkebunan warga sekitar, dan jalan kakinya juga agak jauh sih, lumayan ini. Kebetulan teman-teman udah ada di depan semuanya. Jadi yang kita sekarang habis dari ziarah kubur dari makamnya putranya Eyang Barkom. Jadi tepatnya Eyang Barkom itu makamnya ada di atas. Nah, untuk putranya itu agak ke bawah sedikit gitu. Oke, dan sekarang kayaknya saya mau sedikit ngobrol sama dulur saya tentang sejarahnya sih. Boleh? Sekarang saya lagi sama Cece, juga sama Mak. Sampurasun. Oke, gimana nih? Buat ini apa? Buat sejarahnya. Oke, jadi kita tuh kan ini ada di daerah Cibuntu ya. Gitu. Jadi tadi sedikit ngobrol-ngobrol juga bahwa Eyang Barkom ini adalah sosok yang dulunya menyebarkan syiar agama Islam ya, Syiar agama. di daerah Cibuntu ini gitu. Dan kenapa disebut Cibuntu? Karena pada masa itu waktu Eyang Barkom menyebarkan agama Islam, Belanda tidak memperbolehkan adanya agama. Oh, gitu. Iya, gitu. Jadi katanya ada kejadian di mana pas Belanda lagi nyari-nyari Eyang Barkom, padahal Eyang Barkomnya ada di situ gitu kan. Gitu, cuman mereka nggak ngeh kalau itu, kalau itu beliau gitu. Makanya di sini kenapa disebut daerah Cibuntu gitu. Dan untuk makam yang kedua ini putra dari Eyang Barkom gitu. Jadi pada masa itu beliau itu berjasa tentang syiar Islam. Eyang Barkom sendiri itu aslinya dari mana itu? Nah, ini unik nolong. Jadi Eyang Barkom ini dia benar-benar asli dari Cirebon. Jadi masih ada kaitannya dengan Waliullah. Jadi benar-benar sendirian dari sana pengen syiar ke sini. Oh, berkelana gitu. Berkelana dari Cirebon gitu. Terus itu kan untuk biasanya untuk aulia Allah itu kan cara penyebaran itu kan unik-unik ya. Unik-unik ya. Ada yang dari apa sih namanya? Wayang, kesenian gitu. Nah, untuk Eyang Barkom sendiri ini gimana itu? Nah, kebetulan beliau tuh menyebarkan syiar Islam itu dengan cara ya berbeda juga. Jadi dengan cara mencocok tanam tuh beliau sempat ngumpet-ngumpet juga ya, Ma ya? Iya, ngumpet-ngumpet dari Belanda. Dari Belanda gitu. Makanya yang tadi aku bilang kenapa di daerah ini dinamain Cibuntu. Jadi karena pas lagi cocok tanam, terus beliau syiar Belanda datang nyari-nyari, nggak nemu gitu. Jadi disambil gitu lah. Gitu. Berarti termasuk punya kesaktian tersendiri gitu ya? Ya. Berarti intinya beliau itu datang ke sini dengan cara ngasih edukasi juga berarti ke masyarakat di sini untuk cara bercocok tanam. Iya. Oke, jadi berikut ada sedikit penjelasan dari dulu kami dari berbagai sumber. Nah, untuk sekarang kita mau langsung ke residual energi ya, nanti mau entah sama siapa, tetap ikutin kami di Napak 8. Di mana juga? Anu di dia. Mohon apangkeun abi sareng dulur-dulur anu di dieu. Geusnya kok. Anjing.
Geus nyaho naon apa tadi di situ? oh mohon Geus ku itu. mohon pangitan bade aya nu di sampaikan Sampaikeun. jangan kanggo sadayana mohon Oh, eta weh. Paniatan ka dieu teh mun sok loba-loba. mohon nya Cem eta mah tong kanu. Udah nake ngadoakeun. oh mohon kedah nama ngadaakeun nya Jadi, kan apa kitu teh napakan anakannya aya kaberkahan meureun aya kitu nu dipenta mana kitu lain ka dia juga yang jadi bunga oh eta seueur anu loba pisan eta sok naon wae eta permintaan apa gitu dia aya loba nu hayang jabatan aya oh yang jabatan terus neng kenaon sih neng aya nu hayang ngomong tapi ditahan-tahan mohon pangitan ngasih anom keneh da mari santiat mohon santia tenang pangitan sareng sahayu manawi kan abi bade ngirim ngadoakeun Srija oh Srija oh mohon punten ya Srija kan gitu bulan omat mun tanu kieu tong mau anu aneh-aneh oh nya mohon maksud anu aneh kumaha mohon geus we ka ditu mohon minta maka Gusti Allah mohon lain kanu dieu nya urang kudu ngadoakeun mohon da urang nyaho aturan teh dieu gitu mohon dinten sakadah nama ngodaakeun nya sanes nyungkeun sanes pangitan nya mohon tos sabaraha lami di dieu enggak tos lami pisan bisa sareng ieu eyang sareng eyang gitu pangitan apaan kuring teh diajak sok ngadengekeun oh murid ngadengekeun muridna pangitan Muhammad cina gitu ayeuna mah geus loba nu poho eta teh lama lagi tuh sih menih aduh sadar ese ayeuna mah geus digarampangkeun tapi pararang oh juga relingnya mohon pade omat ya jadi minum nggak ada ya berikut adalah ada sedikit pesan katanya kalau buat kesini tuh jadi intinya kita tuh kalau misalkan berziarah itu jangan pindah yang aneh-aneh gitu. tidak ada tujuan apapun Jangan ada tujuan apapun, justru kita seharusnya mendoakan sama yang ada di sini gitu kan, karena kita kan yang masih hidup, kita yang masih bisa memberikan apa yang mereka butuhkan, diantaranya dengan doa-doa, mendoakan. Jadi ya kadang manusia itu salah ya, untuk meminta itu datang ke satu makom bukannya mendoakan malah meminta yang lain-lain gitu, punya kan. tujuan tertentu ya. Jadi intinya berikut ada apa? Ada nasihat bahwa kalau minta itu ya udah langsung aja gitu kan, langsung sama sang penciptanya. sama sang penciptanya. Kalau untuk ziarah itu ya harus mendoakan, jangan ada tujuan apapun. Lebih ke itu sih. Ya. Gimana, Mbak? Kerawan pusingnya. Tekunan. Enggak. Gimana? Ada yang mau komunikasi lagi? Iya. Enggak mau ke aku artinya Sok jangan ditahan aja. Sok di sini juga kita ada beberapa dulur ya. Ada beberapa kebetulan dulur kita ini punya kepekaan. ya Jadi, sensitif semua gitu. Jadi sebenarnya nggak cuman ke emak aja sama ke cece, ke yang lain juga ada yang mau
berkomunikasi, cuman karena mungkin belum terbiasa Ditahan. Dan agak ditahan, nahan, dan agak menolak. agak menolak, jadi agak susah. Sareng saha ieu? Pas lami gitu ya. Assalamualaikum. Sok Kunaon ieu mah kunaon? ngeri. Nyeri. Terus ini kenapa nangis pas? Mun geulis kieu. Ih. Sareng saha ieu? Cek gak ngerasain apa-apa cek? Gak mau nyoba interaksi? Udah mulai kerasa sih, cuman masih sebentar ya. Ya, jadi emang sebenarnya banyak yang mau komunikasi sama kita, dikarenakan ya ini dulur-dulur kita yang ini mereka belum cukup punya bersinergi sama alam, jadi frekuensi sudah masuk, cuman belum Masih nahan ya? masih nahan. Padahal pengen bener. Pengen tahu Allah teh siapa? Allah teh di mana? Gitu kan ya. Pengen tahu Allah teh siapa, itu teh Allah teh yang mana? Sama Eyang. Ditewak ku Belanda. Ya, badai ngawas oge meni sesah. Bener sih. Aku sabar aja Neng. Kayak aku di luar. Kuat orang. Aku di luar guys. Sahana mina. Neng ngaosna sareng saha? Neng ngaosna sareng nyalira? Oh, sareng itu. Oh, 2A. Sami ratanya sangat neng jadi gitu kan. Tenanawannya dan niat neng mapan badai ngausnya. Hayang terang Gusti Allah teh saha gitu nya. Tenanawan edi kitu-kitu mungkin urang doakeun nengnya. Kurang dihadiahan, ya dulur, kayak nanti kita kumin aja doa bareng ya. Iya. Iya. Pas aya deui. Wih ya. Tas. Jadi ini gimana, Mak? yang Jongkok aja, oh jongkok ya. Jadi gini. Nah, tadi teh. Oh iya, jadi gini. Dulunya itu pas zaman tadi yang menyebarkan Siar agama itu kan emang ada cerita bahwa Belanda itu tidak suka adanya agama, apalagi agamanya Islam masuk ke sini gitunya. Gitu, itu kata juru kuncinya yang tadi kita ngobrol. Kuat ya. Aduh. Jadi si Neng ini dia masih pakai pakaian zaman baheula gitu lah ya. Mak ini. Assalamualaikum. Oh, assalamualaikum. Ini masuk Rada Ke di, aku soalnya tadi nggak ini. rada di ini Mak. Tadi mau ke aku. saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kalau nggak mau komunikasi keluar aja ya. Oke. Kasihan. Kasihan ya imaknya ya. Keluarin aja, Cek. Oh, benar. Ada si Imal mau kamu mah. Dia mah negatif. Makanya dikata sama aku. Kamu mah mau apa? Lain. Batur positif dia negatif. Aku negatif. Lanjut yang tadi, Mak. Sok lanjutin yang tadi ini. Aku
rasanya Taruh ini dulu. susah. Kalau cari dulu. Kamu nahan jeung anu asup deui. Aman sayang. Segini dah. Ima aman. Ini si ieu jol. Aman. Tadi aku tuh jadi hata-hata yang ngomong. Kalau bener aku. Oke, bahas yang tadi aja. Iya bahas yang tadi. Jadi yang tadi ke Neng itu Taruh. Yang ini mah negatif ya. Negatif, yang negatif. itu dibuang. Jadi buat yang tadi Si Imam yang bawa. tadi ke Neng itu gimana itu mau ceritanya? Oh iya, yang tadi aku mau cerita yang ke Neng ya. Hmm. Jadi dia itu pada masa yang menyebarkan agama tuh ya. Jadi dia tertarik gitu. Ada nggak sih, Al? Dia tertarik sama Islam tuh apa sih gitu. Oh iya. Allah tuh siapa sih? Allah tuh kayak gimana sih? Cuman yang hal ini. Cuman karena bahasa itu waktu itu apa namanya? Ucing-ucingan Ya, si gini lah. selumputan. Sama si Ngumpet-ngumpet. sama Ya dulu lah ya. gitu ya. Jadi dia sempat mau ngaji, ceritanya mau ngaji tuh. Enggak kan sebenarnya pegangnya gitu. Bukan mau ngaji, mau kajian lah gitulah ya. Ah, Berdua sama temennya. mm-mm. Berdua sama temennya yang tadi dia nunjuk ke belakang kan ya gitu. Ya, ah. Sama 3 orang Di ya. Di- perempuan Iya. Mm-mm. gitulah. Dizolimi gitu mah ya. Iya. Dizolimi sama 3 orang Nah, laki-laki. Nah, beliau ini mah si Neng yang tadi mah bukan kajiannya bukan sama tapi sama Sama putranya. putranya Sama putranya. gitu. Jadi dia teh nah sih orang kan hayang bener gitu ngerti nggak sih, makanya dia nangis. Orang kan bener hayang ngaji gitu, hayang nyahola gitu kan. Mm-mm. Agama orang kayak gitu. Lepet deui. Perjuangannya kok sampai segitunya Oh. gitu. Masalah Tapi sempat ikut kajian juga. sempat ikut kajian. makanya dia kan tertarik gitu lah, maksudnya lebih tertarik kayak Mm-mm. orang kudu ngiluan deh ya gitu. Makanya sembunyi dan akhirnya ketahuan kalau mungkin kalau misalnya dari sisi eyangnya sendiri sih ya kan mungkin eyang mah punya orang-orang zaman dulu mah kan sakti lah gitu Iya. maksudnya ya gitu. Jadi bisa seenggaknya bisa melindungi lah. Tapi kalau misalnya orang-orang biasa seperti kita kan nggak punya kekuatan itu gitu Ya, kan. Tadi sih Makanya disangkanya tuh udah hilang deui. pemberontakan gitu, mau Oh ini gitu. berontak gitu karena nggak mau nurut ya, makanya dia Terus kejadiannya itu pas setelah Kan kalau misalnya dizolimi sama 3 orang itu gimana itu kelanjutannya? dia mah meninggalnya udah masih kontrak. sebenarnya meninggal dia wajar meninggal, maksudnya bukan karena bukan gitu, karena tapi karena tutup emang usia gitu ya. tutup usia aja gitu. Oh cuman sempat Tapi memang sempat setelah itu emang ada kayak penyiksaan. bukan KDRT no, Ya, namanya, kekerasan kekerasan ya, lah kekerasan. gitu. Mungkin beliau tidak Masih ada tidak menerima gitu menerima ya. terus nggak kuat akhirnya. Oh gitu. Jadi pentingnya, nah gini loh, buat teman-teman dulur-dulur semuanya, pentingnya di zaman sekarang itu udah serba enak gitu. Kita mau ikut ngaji tinggal berangkat, mau ikut kajian tinggal berangkat. Media Nah, sosial ya, ada. media sosial gampang. Searching. Nah, gampang. perjuangan orang zaman dulu tuh gitu. Bahkan mau ada niat baik pun ada yang menzalimi gitu di pertengahan jalan. Jadi alangkah lebih bersyukurnya lah kita gitu. Maka manfaatkanlah waktu ya Maya. Jadi intinya dari pelajaran malam ini kita harus banyak bersyukur karena mungkin pada masa itu serba susah, mau makan susah, mau ngaji juga susah. Ya alhamdulillah untuk Sama dimudahin ya, dimudahin. semuanya. Terus nanti paling kita kirim doa ya Maya. Iya. Kirim doa. Dan buat yang nonton juga doakan untuk leluhur-leluhur kita, ya hadiahan lah gitu, kasih hadiah berupa Al-Fatihah. Dan Paling itu gitu aja. Oke, cukup untuk malam ini, cukup ya. Alhamdulillah. Dan satu pesan, Makanya ada yang jalan. Ya, gimana? Ada satu pesan untuk kalian yang merasa sudah merasa ketuaan malu untuk ngaji atau belajar ngaji, jangan, nggak usah malu karena itu bekal buat kita sendiri. ada kata terlambat Tidak ada kata terlambat untuk bertaubat. Nah, untuk belajar. Untuk Ya, benar, belajar, benar. melakoni hidup selama kita masih dikasih nafas sama Allah. Ya, benar. Jadi kita di sini, ya emang channel kita itu khususnya untuk lebih ke belajar sih ya. Dan jangan lupa dukungan buat kami ya, untuk like, subscribe, komen, oke. Nyalain tombol loncengnya.
Jadi nanti kalau misalkan ada video terbaru, langsung ada notifikasi gitu. Subscribe. Jangan lupa like, komen dan subscribe, share ke teman-teman kalian untuk lebih mengedukasi di video-video ini. Jika ada kesalahan apa? Bila ada kesalahan, Dari salah cara kata berbicara. dan cara berbicara, mohon maaf dari kami. Dan satu lagi ya, satu lagi kita tidak memaksakan untuk percaya ya, Iya. karena ini mah apa yang kita Wallahu alam. percayai ya Allah. itu jadi kepercayaan kita. Tapi kalau misalnya teman-teman emang teman-teman dulur emang mau percaya mah enggak, jadi ambil positif, buang Negatif. Gitu. Buat kalian yang pengen ikut bisa email ke email kita, ada di deskripsi ya. Ya. Oke. Mungkin nanti kalau misalkan ada mau curhat-curhat ke kami juga Boleh. bisa, Boleh, Isi boleh aja banget. komen kita, ya buat nanya-nanya, buat ini nanyain siapa nih. Terus Yang masih jomblo siapa nih? Enggak ya. Oke, terima kasih Terima kasih. teman-teman. Sampai bertemu lagi dengan kami di episode selanjutnya. Yang pengen ikut, Pengen ikut, boleh nanti bisa di email ke kami. Ya, sekian dari kami. Selamat malam. Assalamualaikum sampurasun. Salam napak Napak. lapan.